menjelaskan ilmu itu kepada kita. Apakah orangnya bertakwa kepada Allah? Ya, apakah orangnya memiliki rasa takut kepada Allah ketika menyampaikan agama Allah ini, atau berdasarkan hawa nafsu? Itu harus kita cari guru-guru yang betul-betul ya memiliki ilmu yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, berarti dia menjelaskan ilmu itu berdasarkan siapa? Berdasarkan keterangan dari Allah. Qala Allah wa qala Rasul. Sehingga dalam Al-Qur'an ya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana kita mengambil ilmu itu, ya, harus berhati-hati, ya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kata Allah Subhanahu wa taala, tanyalah kepada ahli ilmu, kepada ulama, kalau kamu tidak mengetahui. Ya, kan jelas itu. Ya, jelas sekali kita diperintahkan untuk mengembalikan kepada ahlinya. Kalau dalam urusan dunia saja kita pilih-pilih ya, mana yang paling ahli. Ya, itu yang kita tuju. Apalagi masalah yang jelas-jelas menjamin kebahagiaan kita, yang jelas-jelas menjamin keselamatan kita, masalah agama ini. Ya, jadi jangan main-main. Makanya para ulama dahulu sampai berbulan-bulan itu menunggang hewan tunggangannya itu mencari satu hadis. Sampai pintu rumah gurunya, syekhnya itu enggak siap menyampaikan hadis, suruh pulang lagi. Padahal itu sudah kencing darah. Ya, sudah menahan lapar. Ya, subhanallahil azim, untuk mendapatkan satu hadis. Nah, kita ini banyak sekali sarana untuk ilmu, tapi kita masih lemah untuk memanfaatkan dengan baik. Maka kita jangan sampai justru ilmu yang sedikit terkena syubhat lagi. Ya, kerancuan, ya. Sama sekali enggak dapatkan ilmu kita. Nah, maka dengan banyaknya orang-orang yang menyebarkan kebodohan, dan itu sudah disinyalir oleh Rasul. Ya, inna min asyratis sa'ah. Subhanallah, ya. Bahwasanya di antara, sungguh kata Nabi SAW, dan hadisnya hadis sahih dari sahabat Anas ibn Malik, riwayat Al-Imam Bukhari, dalam bab raf'ul ilmi wa zuhuril jahal, diangkatnya ilmu dan menetapnya, ya, tampaknya kebodohan itu. Diangkat ilmu dan tampaknya kebodohan itu menyebar luas. Ya, subhanallah. Lihat para ulama ketika membacakan hadis, ya, dengan riwayat. Kok bisa orang merendahkan para ulama hadis itu? Padahal mereka menghafal. Haddatsana Imran ibn Maisarah. Ya, qala Imam Bukhari, haddatsana Imran ibn Maisarah. Haddatsana Abdul Warith an Abi Tayyah an Anas qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna min asyratis sa'ah an yurfa al-ilmu wa yathbut al-jahlu wa yushrab al-khamru wa yadhharu az-zina. Ya kan? Ada haddatsana, itulah ilmu dalam agama. Kalau orang sekedar ngomong-ngomong saja gampang. Tapi kalau ditetapkan mana buktinya, hadis itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ini loh, Imam Bukhari mengatakan telah, ya, menyampaikan hadis kepada kami. Siapa? Imran ibn Maisarah. Qala, dia berkata, ya, an Abdul Warith an Abi Tayyah an Anas. Ada silsilahnya, itu ada, ya, bahwa Rasul bersabda inna min asyratis sa'ah, bahwasanya di antara, sungguh, ya, di antara tanda-tanda hari kiamat itu adalah diangkatnya ilmu, ya, menetapnya kebodohan itu merajalela. Lihat orang-orang bodoh yang berbicara sekehendak hawa nafsunya. Ya. Kemudian apa?
diteguknya khamar, diminumnya khamar itu, dan tersebarnya perbuatan zina. Nah, kata Al-Hafidz Ibnu Hajar, bab ini ya maksudnya itu mengagungkan ilmu. Maksudnya orang yang berilmu itu harus tampak, menampakkan dirinya, menyampaikan ilmu itu sebelum dia meninggal. Ya, apalagi penjelasannya Ibnu Hajar tentang bab ini. Artinya orang yang punya ilmu itu jangan diam, jangan merendahkan potensi dirinya. Nah, antum yang sudah belajar, tahu firman Allah Subhanahu wa taala, ya, nanti dimurajaah lagi, dibaca lagi tafsir Ibnu Katsir, dibaca lagi tafsir yang lain, bertanya lagi, sudah mantap diamalkan, sampaikan kepada orang. Iya. Sampaikan kepada orang. Misalkan satu adab yang kita pelajari tentang adab ilmu pada pertemuan di pagi hari ini. Satu ilmu itu diajarkan, tentang adab ini diajarkan. Karena orang kalau tidak punya adab ya kepada makhluk, bagaimana dia beradab kepada Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala dalam belajar, ya. Maka kita sampaikan. Nah, dan kita harus berhati-hati setelah dapat ilmu itu, jaga ilmunya. Jangan ngambil ke sana, ngambil ke sini, enggak jelas orang yang kita pelajari ilmunya, sedangkan dia sedang memperolok ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman dengan tegas, wa idza ra'aital ladzina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi haditsin ghairi. Lihat, apabila engkau wahai Muhammad melihat orang-orang memperolok-olokkan ayat-ayat kami, maka tinggalkanlah mereka hingga mereka beralih kepada pembicaraan yang lain. Ya, lihat. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya. Ini juga ulama yang sungguh luar biasa ilmunya, ya. Ini salah satu dari tanda-tanda ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah jaga agama ini dengan mengkaruniakan ilmu itu kepada orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala, para ulama. Ya. Maka kata beliau terkait ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, ya, termasuk ayat yang di atas yang kita bacakan tadi, ya, maka barang siapa berbicara tentang Allah dan nama, ya, Allah Subhanahu wa taala serta sifat Allah Subhanahu wa taala, lalu dia menyelisihi kitab dan sunnah, maka dia termasuk orang yang mengolok-olok dengan kebatilan. Ya, jelas, ya, jelas sekali kalau ada orang-orang yang kemudian memperolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala, kita diperintahkan oleh Allah untuk berpaling darinya. Karena dia sedang membicarakan suatu hal yang batil. Ya. Karena hati kita ini lemah, jangan sampai kemudian disambar hati kita ini. Ya, dengan syubhat yang sangat kencang. Maka kita harus terus belajar secara runut, ya. Karena hakikat ilmu itu adalah kemantapan seseorang, keyakinan seseorang, kebahagiaan seseorang ketika dia memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka terakhir saya sampaikan perkataan Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini kebetulan ada dalam buku ini bisa difotokopi nanti Pak Sugi, ya. Apa kata Syekhul Islam Taimiyah rahimahullah? Wal matlubu minal Qur'an, dan yang harus dicari, yang harus dituntut dari Al-Quran, huwa fahmu ma'anihi. Masya Allah, ya, tepat dengan apa yang kita pelajari ini. Apa kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di? Apa kata Syekh Albani? Kata Syekhul Islam. Ya, apa kata Syekhul Islam? Jadi para ulama, ya, ada runut ilmunya sama, titik temunya sama, ulama-ulama salaf itu. Apa kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, wal matlubu minal Qur'an huwa fahmu ma'anihi. Ya, jadi yang dituntut dari seseorang itu, ya, ketika dia mempelajari Al-Qur'an itu apa? Paham. Ya. Paham Al-Qur'an, paham makna Al-Qur'an, pemahaman makna-makna ayat-ayat Al-Qur'an itu. Wal amalu bihi,
dan pengamalan terhadap Al-Quran tersebut. Fa innahu, maka ya sesungguhnya, illam takun hadhihi himmatu hafidhihi, kalaulah keinginan para penghafalnya tidak demikian, lam yakun min ahli ilmi wad dini, maka dia tidak termasuk ahli ilmu dan ahli agama. Ya, maka dia tidak termasuk ahli ilmu dan ahli agama. Jadi kalau bukan maksud dari orang yang mau mengkaji Al-Quran itu, mau mengkaji tafsir, maksudnya bukan pemahaman, ya, dan mengamalkan, ya, maka dia tidak termasuk ahli ilmu dan ahli agama. Jadi maksudnya harus dilurus dulu, niatnya harus lurus dulu. Memahami tafsir Al-Quran itu harus niat dulu. Niatnya apa yang lurus? Ingin, ya, mengamalkan, ingin mengetahui makna-maknanya, baik makna lugawi atau makna istilahi, ya, yang dijelaskan oleh para ulama, atau makna kandungan, ya, yang telah dijelaskan oleh ulama tentang ayat-ayat tersebut. Itu yang kita amalkan. Iya. Dan itu harus dibuktikan secara ilmiah, ya, dikembalikan ke kitab-kitab para ulama, bukan sekedar ngaku-ngaku. Ya, Imam Nawawi mengatakan begini, ya, tetapi gitu dirujuk ke dalam kitabnya nggak ada. Makanya penulisan ilmu itu Allah bersumpah, nun wal qalam yawma yasturun. Ya, nun wal qalam yawma yasturun. Ini sumpah Allah tentang pena itu loh, mencatat ilmu itu. Ini nggak sembarangan orang kemudian menyandarkan kepada ahli ilmu gitu, dicek kitabnya nggak ada, bohong berarti, ya. Makanya para ulama menjelaskan ketika mencantumkan qaul itu, ya, suatu ucapan di kitab apa, dicari di halaman berapa, di juz berapa, cetakan keberapa kalau beda percetakannya. Jadi akan ketahuan, ya. Demikian jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat, ya. Ini tolong difotokopi nanti dibagikan kepada para jamaah, ya. Kita berharap anak-anak kita juga bisa membaca lembaran ini supaya semangat menghafal Quran dan semangat mempelajari dan mengamalkan kandungan Al-Quran.